Nusantara manapun, kemarau identik dengan main layang-layang. Hari cerah, anginnya cukup, waktunya menerbangkan layang-layang. Lah iyalah, masa iya sih main layang-layangnya lagi hujan? Terbang enggak, sobek iya. Onde-mande, ayah wahe iya mah. Ini yang nulis naskah kayaknya butuh dukungan dulu jalur alternatif deh. Boleh atuh di subscribe and like dulu channel ini agar bisa terbang tinggi seperti layang-layang. Tapi di Jakarta mah ternyata beda ya dengan di kampung. Di sini layang-layangnya terbang rendah. Baru terbang langsung disikat tuh barang. Beda dengan di kampung, mainnya tinggi-tinggi, main tatar. Istilahnya apa ya itu main tatar? Apapun istilahnya, biasanya memang begitu. Layang-layangnya dibiarkan terbang tinggi dulu, setelah itu baru deh diadu. Tapi di Jakarta mah tidak begitu. Tepatnya di daerah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Di sini mainnya mode rendah. Coba lihat ini nih. Layang-layang yang baru terbang saja sudah langsung disikat. Orang-orangnya berdekatan pula. Lantaran begitu, layang-layang yang kalah tidak melayang jauh. Jatuhnya di area itu juga. Kalau di kampung mah karena mainnya mode tinggi, layangan yang kalah bisa lintas benua. Bukan hanya itu yang jadi catatan. Bukan cuma soal layang-layang yang terbang rendah. Masih ada yang lain dan tak kalah mengherankan, yaitu soal tempat. Tak ada lapang atau sawah, tempat pemakaman pun jadi. Ya, mereka mainnya di kompleks pemakaman, tepatnya di TPU Tanah Kusir. Bersyukurlah kalian kaum Adam yang tinggal di desa, di mana lapang atau sawah masih banyak dan mudah dipakai untuk main layang-layang. Apalagi sekarang lagi kemarau panjang, sawah-sawah kering yang tidak bisa ditanami padi dipakai tempat bermain layang-layang. Kan kalau di Jakarta mah selain jarang tanah lapang, bangunannya juga tinggi-tinggi. Ada banyak gedung pencakar langit. Dan tak apa salahnya itu langit sampai harus dicakar-cakar begitu. Maka tak ada lapang atau sawah, tempat pemakaman pun jadi. Apa mereka nggak takut ya? Secara gitu itu teh makam, bukan rumah makan. Tunggu dulu, coba lihat ini. Waduh, itu teh makam lur. Kenapa bolong-bolong kayak sundel bolong ya? Ups. Iya, itu teh benar-benar bolong. Tanahnya amblas. Ini areanya pemakaman kaum Kristiani. Jadi di TPU Tanah Kusir ini dibuat per blok. Ada bloknya Islam, Kristen, hingga para pejuang yang belakangan dianugerahi gelar pahlawan. Mereka diantaranya adalah Muhammad Hatta dan Buya Hamka. Jika ada pertanyaan mengapa Bung Hatta yang merupakan sang proklamator kemerdekaan tidak dikebumikan di makam pahlawan, jawabannya adalah karena wasiat. 5 tahun sebelum meninggal dunia, yakni pada 10 Februari 1975, Bung Hatta menulis wasiat soal pemakaman dirinya bila sudah meninggal dunia. Tokoh kelahiran Bukit Tinggi, Sumatera Barat ini meminta dikuburkan di Jakarta, tempat diproklamasikannya Indonesia Merdeka. Namun, ia berwasiat untuk tidak dikubur di makam pahlawan, tapi ingin dikuburkan di tempat kuburan rakyat biasa yang nasibnya ia perjuangkan di seumur hidupnya. Pada 14 Maret 1980, Indonesia berduka. Salah seorang putra terbaik bangsa tutup usia. Bung Hatta meninggal dunia pada usia 77 tahun setelah dirawat selama 11 hari di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Pada November 2012, Bung Hatta dianugerahi gelar Pahlawan Nasional di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Begitupun dengan Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka. Pria kelahiran Sumatera Barat 17 Februari 1908 ini meninggal dunia di Jakarta pada hari Jumat di bulan Ramadan, tepatnya tanggal 24 Juli 1981 dan dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Sama dengan Bung Hatta, Buya Hamka juga berpesan untuk tidak dikebumikan di makam pahlawan Kalibata. Alasannya agar lebih dekat dengan masyarakat dan memudahkan siapapun yang ingin berziarah ke makamnya. Semasa hidupnya, Buya Hamka telah membuat karya-karya berpengaruh, di antaranya Tafsir Al-Azhar, Tasawuf Modern, Falsafah Hidup,
dan menulis banyak novel seperti Di Bawah Lindungan Ka'bah dan Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, Merantau ke Delhi, dan lain-lain. Pada November 2011, Buya Hamka dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selain Bung Hatta dan Buya Hamka, ada banyak tokoh yang dimakamkan di TPU Tanah Kusir ini. Mereka diantaranya Syafruddin Prawiranegara, A.R. Baswedan, Ali Sadikin, dan para artis sohor seperti Didi Petet, Dono Warkop DKI, Glenn Fredly, Gito Rolis, dan lain-lain. Kembali ke soal layang-layang, selain terbang dan diadunya di mode rendah, mereka yang main di sini bukan hanya anak-anak, tapi juga banyak bapak-bapak. Herannya lagi, ukuran layang-layangnya sama, kecil semua. Dan itu jadi lahan basah bagi Bang Suka untuk mengeruk cuan. Walaupun harganya terbilang murah, goceng dapat 3 layangan, dalam sehari ia bisa dapat untung sampai Rp400.000. Waduh, padahal cuma jongkok, layani orang beli layangan, lalu pulang bawa cuan banyak. Ayo, cung siapa yang minat jualan layangan di sini? Ternyata, kenapa di sini banyak makam bolong bit amblas? Itu karena dulunya tempat ini teh rawa. Sejak kali pertama digunakan sebagai tempat pemakaman umum pada 1968, hingga kini sudah ada puluhan ribu jenazah yang dikebumikan di tanah seluas 55 hektar lebih ini. Sebelum dijadikan tempat pemakaman, area ini merupakan rawa dan permukaan tanahnya rendah. Jika turun hujan deras, sebagian area makam bakal terendam. Dan itu diperparah dengan luapan air dari Kali Pesanggerahan. Nah, bila lagi musim hujan, area yang banyak makam bolong ini suka terendam, hingga mirip kolam. Jika sudah seperti itu, giliran para mancing mania yang beraksi. Layang-layang hilang, tukang mancing datang. Jakarta memang punya banyak cerita. Di tengah pesonanya sebagai ibu kota negara, ada banyak cerita tentang kaum jelata dan si raja kaya yang kehidupannya berjarak langit dan bumi. Di antara gedung-gedung pencakar langit itu ada banyak orang yang tidak punya rumah hingga terpaksa tidur di kolong-kolong jembatan. Ini Jakarta bro, tanah sejengkal pun mahal harganya. Jangan tanya berapa ribu hektar sawah yang tersisa, karena hampir tanah semua sudah ditanami pohon-pohon beton. Maka tak ada lapang atau sawah, lahan pemakaman pun bisa dijadikan tempat bermain layang-layang. Pokoknya yang penting happy dan bisa merasakan kembali dunia anak-anak yang tanpa dibebani banyak masalah. Mari apungkeun layang-layangnya hingga terbang tinggi ke angkasa.